Kita jumpa lagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya mengupdate kembali terkait dengan sidang PK terpidana kasus Vina, di mana kita mengetahui bahwa di dalam proses atau di dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa bukti baru yang disampaikan oleh pemohon PK atau diwakili oleh penasihat hukum bahwa bukti tersebut adalah bukan bukti baru. Nah, kemudian ada beberapa saksi baru yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan, di mana keterangan para saksi ini terkait dengan kecelakaan yang mana benar-benar melihat keadaan tersebut, dan kemudian oleh jaksa penuntut umum menolak atau mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah mengada-ngada. Nah, apa yang menjadi penting yang pengen saya sampaikan di sini adalah pertama, di dalam persidangan jaksa penuntut umum adalah jelas yang melakukan penuntutan kepada terpidana, atau kalau dalam proses sebelum PK itu ada namanya proses persidangan di tingkat pengadilan negeri atau di tingkat pengadilan pertama, bahwa jaksa adalah tupoksinya adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa. Nah, ketika terjadi adanya permohonan peninjauan kembali, maka sudah jelas bahwa penuntut umum ini adalah tidak akan melepaskan, tidak akan membiarkan vonis yang sudah memberatkan para terpidana yang telah divonis sebelumnya untuk kemudian diberikan peluang untuk bebas atau diringankan. Udah pasti seperti itu. Nah, semua dalil yang disampaikan, baik itu bukti, baik itu saksi, dan lain-lainnya, pertimbangan-pertimbangan, akan melakukan bantahan atau sanggahan di persidangan, kemudian akan melakukan penolakan. Nah, sebaliknya, penasihat hukum adalah melakukan upaya untuk kemudian membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi. Nah, dalam proses ini, bahwa penasihat hukum berusaha mengatakan bahwa kejadian ini adalah bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan, dengan menghadirkan saksi-saksi, ya. Kemudian yang menjadi hal atau poin penting yang pengen saya sampaikan di sini, bahwa bukti baru yang dihadirkan oleh penasihat hukum dalam sidang PK ini adalah keterangan saksi yang salah satunya adalah saksi Dede, kemudian saksi Adi Haryadi, kemudian saksi M. Ismail. Nah, ketiga saksi ini memberikan surat pernyataan atau mengeluarkan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini tidak pernah dihadirkan, tidak pernah dijadikan bukti di persidangan, yang kemudian pernyataan inilah yang kemudian menjadi bukti baru. Pertanyaannya, apakah itu termasuk bukti baru atau bukan? Nah, novum ini adalah bukti yang baru ditemukan, kemudian bukti tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Nah, itu merupakan bukti baru. Nah, ketika jaksa mengatakan bahwa ini bukan bukti baru, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Nah, kemudian saksi baru yang dihadirkan ini ada beberapa orang. Yang menjadi saksi mata ada 3 orang. Ya, ada 3 orang, yaitu saksi Adi Haryadi, saksi M. Ismail, dan saksi Purnomo. Nah, kemudian juga dihadirkan Dede kan sebagai saksi di dalam sidang PK ini. Nah, apa yang menjadi menarik di sini? Yang menjadi menarik bahwa 3 saksi yang melihat secara nyata-nyata keadaan atau peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut adalah bersedia loh disumpah di persidangan, mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri kecelakaan tersebut di saat melintasi jalan di mana tempat terjadinya kecelakaan. Itu yang pertama, ya. Artinya, apakah kemudian ada dalil yang lain dari jaksa yang mengatakan bahwa ada juga informasi atau mungkin CCTV, ya, ada mungkin CCTV yang bisa dihadirkan di persidangan yang kemudian bisa membantah, atau dalil apa yang bisa kemudian membantah 3 saksi yang melihat dengan kepala mata sendiri, ya. Ini tidak bisa kemudian ketiga saksi ini
berani disumpah di persidangan jika hal tersebut tidak dilihat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Dede ini adalah dari beberapa video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa Dede dan Aib ini adalah merupakan saksi yang kemudian menyampaikan keterangan kepada Pak Rudiana. Adanya keterangan, adanya informasi, ini kan informasi dan keterangan ini kan yang bisa saya asumsikan bahwa ini skenarionya, ya kan? Bahwa keterangan Dede dan Aib ini yang kemudian adanya tersangka, adanya terdakwa, adanya para terpidana ini, ya kemudian adanya saksi-saksi yang lain, sehingga perkara ini bergulir sampai di pengadilan disebut sebagai pembunuhan. Ini awal dari ceritanya. Nah, kemudian kalau Dede mencabut semua keterangan tersebut yang ternyata adalah sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa itu diarahkan oleh Pak Rudiana. Kemudian apakah itu bukan menjadi keadaan baru? Itu adalah keadaan baru, ya. Ini jaksa harus tahu ini terkait ini. Dan kemudian kenapa kemudian Aib tidak pernah hadir? Ya, kenapa Aib tidak pernah hadir? Tidak seperti Dede. Aib ini ada di mana sekarang? Ini jadi pertanyaan juga, ya. Kemudian ada di dalam putusan mengatakan bahwa ada 3 orang yang menjadi DPO, ya kan? Yang menjadi DPO ini kan kenapa kemudian tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan pencarian, ya? Kemudian apakah pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan kepada 7 terpidana ini, kemudian atau 8 terpidana, kemudian sudahkah melakukan proses pencarian terhadap 3 terpidana? Nah, kan sebelumnya pernah disampaikan bahwa ada 3 orang, ya kan? Di dalam putusan juga disebutkan seperti itu. Ini saya memperlihatkan yang pertama adalah Andri, kemudian Dani, dan Peggy. Nah, Peggy ini yang kemudian beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwa ditetapkan orang yang salah, ya kan? Peggy Setiawan kan ditetapkan jadi tersangka, tapi ternyata bukan Peggy yang dimaksud, kan begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan di sini, yang jaksa penuntut umum harus ketahui di dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PK itu atau 7 terpidana ini ada 2 dalil, ada 2 alasan, ya. Pertama adalah novum atau bukti baru sebagaimana saya sampaikan tadi ada 3 surat pernyataan. Kemudian juga diajukan juga permohonan PK ini dengan alasan adanya suatu kekeliruan atau suatu kekhilafan hakim di dalam memutus perkara ini. Nah, apakah kemudian benar ada kekeliruan hakim di dalam atau memberikan putusan terhadap perkara ini? Saya pikir setelah saya membaca beberapa putusan 7 terpidana dan ditambah dengan saka total yaitu 8, saya melihat bahwa pertama, keterangan Dede ini tidak pernah disumpah di kepolisian. Di dalam berkas juga tidak ada berita acara sumpahnya. Nah, kan begitu satu. Nah, kemudian hakim mengatakan bahwa Dede dan Aib, keterangan Dede dan Aib, berita acara pemeriksaannya itu dijadikan sebagai bukti petunjuk. Nah, berikutnya bahwa tidak ada juga di dalam berkas, ya, di dalam berkas itu tidak ada juga dihadirkan penasehat hukum di saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa ini atau dalam waktu statusnya sebagai tersangka waktu di kepolisian. Nah, kenapa saya kemudian membahas ini? Jadi, secara hukum acara pidana, bahwa jika tersangka atau disebut sebagai pelaku sebelumnya, kemudian setelah dia ditetapkan tersangka, maka jika hukumannya ancamannya di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas, maka wajib dilakukan
penampingan atau wajib ditunjuk penasihat hukum untuk menampingin para tersangka ini. Kenapa? Karena biar hak-hak hukumnya tidak terlewatkan. Nah, kalau kita lihat di dalam berkas ya, kalau kita lihat di dalam berkas ini, berkasnya 5 terpidana, kemudian ini yang 2 terpidana, dan kemudian ini adalah putusannya saka tatal. Nah, di sini di dalam berita acara pemeriksaannya tidak ada satupun bunyi yang mengatakan bahwa para tersangka ini waktu di kepolisian ada yang mendampingi atau didampingi oleh penasihat hukum siapa. Tidak ada. Nah, ini kekeliruan ya hakim di dalam memutus perkara ini. Nah, kemudian hakim di dalam putusannya juga ya sangat keliru mengatakan bahwa adanya ditemukan petunjuk adanya perencanaan pembunuhan terhadap Muhammad Rizky atau almarhum Eki berdasarkan dengan didasarkan SMS dari saudara Dani ya, dari saudara Dani kepada Sudirman. Ini ditemukan di sana petunjuk bahwa ada perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Eki. Pertanyaannya, apakah kemudian ada print dari SMS atau dari hasil chat dari saudara Dani kepada Sudirman? Nah, kemudian apakah kemudian HP itu sudah diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan forensik digital, kemudian apakah sudah ada hasil forensik digitalnya untuk memastikan bahwa isi dari SMS itu, isi dari chat itu adalah merupakan perencanaan melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, di dalam berkas saya tidak melihat itu, tidak dijadikan alat bukti. Ini tidak ada alat bukti di dalam putusan ya. 3 putusan ini tidak ada saya melihat bahwa hasil perencanaan itu sudah kemudian dilakukan forensik digital, kemudian hasilnya ada gitu. Seperti apa bunyinya kemudian hakim mengatakan bahwa itu adalah merupakan dasar ya, merupakan dasar melakukannya perencanaan dalam melakukan tindak pidana. Yang kemudian di dalam proses ya, di dalam proses persidangan para penyidik itu dihadirkan. Pertama adalah dari Polsek Talun. Nah, kemudian dari Polresta Cirebon, kemudian dari Polda Jabar. Nah, dari Polsek Talun jelas-jelas mengatakan kejadian di malam tanggal 27 Agustus itu tahun 2016 adalah kecelakaan tunggal. Itu yang pertama. Kedua, Pak Rudiana di dalam BAP-nya di persidangan juga mengatakan bahwa mendengarkan dari pihak kepolisian dari Polsek Talun bahwa almarhum Eki atau anaknya yang meninggal ketika setelah melihat di rumah sakit di RSUD Gunung Jati bahwa ini adalah meninggalnya akibat dari kecelakaan. Nah, itu yang harus diingat ya. Kemudian dihadirkan lagi dari Polresta, kemudian dihadirkan lagi Polda Jabar. Kenapa mereka dihadirkan? Karena ada laporan terkait dengan pembunuhan. Keterangan-keterangan ini kemudian sudah pastinya mengatakan bahwa keterangan itu dilakukan berdasarkan keterangan dari para terdakwa, para terpidana ini yang dimintain keterangan secara sadar dan tanpa dilakukan penekanan. Nah, kan begitu yang disampaikan oleh penyidik di dalam persidangan. Nah, pertanyaannya, Pak Rudiana ini kan membuat laporan kepolisian karena keterangan dari Aib dan Dede. Apa yang disampaikan di dalam BAP itu mengatakan bahwa pada malam itu mendengarkan sekelompok orang. Nah, itu tanda kutip sekelompok orang. Sekelompok orang yang kemudian disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan ini, sekelompok orang yang di mana? Apakah para terpidana ini ya atau bukan? Kan nggak bisa dipastikan sekelompok orang itu. Ini kan menjadi pertanyaan, sekelompok orang itu apakah kemudian
kelompoknya Sakatata, kelompoknya Hadi dan kawan-kawan, kemudian atau kelompoknya Rivaldi dan kawan-kawan. Nah, ini kan tidak diketahui, itu tidak disampaikan secara jelas atau tidak diuraikan sekelompok orang tersebut. Nah, itu. Kemudian yang harus kemudian kita ingat lagi bahwa para saksi di dalam BAP-nya, baik itu di ini terkhusus ya di dalam persidangan, karena ini keterangan yang benar-benar dipertimbangkan oleh hakim. Keterangan para terdakwa di persidangan tidak pernah mengatakan atau mengenal yang namanya 3 orang tadi itu, yaitu Dani, Andi, dan Peggy. Nah, pertanyaannya, ini dari siapa namanya Andi, Dani, dan Peggy? Ini disampaikan oleh siapa? Ya kan? Kemudian di dalam persidangan, ya, di dalam persidangan sidang PK ini perlu dipertanyakan kepada para saksi yang kemudian terkhusus para terpidana ini dulu pernah dengar tidak, pernah mengatakan tidak terhadap 3 DPO ini. Nah, kenapa kemudian tidak pernah muncul-muncul, kemudian tidak dilakukan pencarian? Ini pada kemana ini, lari kemana ini orang-orangnya, ya kan begitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian yang perlu dipertimbangkan nanti oleh para hakim untuk memutus sidang PK 7 terpidana ini. Ini harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, yang berikutnya lah khusus Rivaldi dan Sakatata, ya. Mereka ini disiksa. Ya, mereka ini disiksa waktu setelah dilakukan penangkapan. Pertanyaan pertama, dasar apa penyidik melakukan penangkapan? Apakah ada surat perintah penangkapannya? Nah, hakim di dalam putusannya, kenapa kemudian tidak memberikan pertimbangan itu? Sekalipun hal itu sebagaimana merupakan bagian dari proses ya hukum acara. Ya, kalau kita bahas di dalam pokoknya, kalau proses penangkapannya tidak sesuai, apakah kemudian tidak mempengaruhi kemudian putusan? Seharusnya itu sangat mempengaruhi. Penangkapannya tidak benar, kan begitu kira-kira kan? Kemudian dilakukan penyiksaan sampai kemudian para terpidana ini diminta untuk meminum air kencing yang ada di dalam aqua. Nah, ini tidak manusiawi juga, ya kan? Tidak manusiawi juga. Kemudian apakah kemudian para penyidik yang pernah disebutkan oleh para saksi ini atau para terpidana ini pernah nggak diperiksa di persidangan? Pernah diperiksa. Tetapi apa jawabannya? Ya jawabannya ya tidak, udah pasti. Ya. Tetapi hakim itu harus bisa melihat, jangan hanya menilai keterangan saksi apa yang disampaikan saksi, ya, meyakinkan diri bahwa apa yang disampaikan atau keterangan-keterangan para saksi ini benar atau tidak, ya kan? Nah, kemudian di dalam putusan ini adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan hakim, ya, yang merupakan dasar dalam permohonan PK para terpidana. Yang kemudian dihadirkan saksi yang lain di dalam permohonan PK ini adalah temannya almarhumah Vina, yaitu Widi dan Mega. Nah, ini juga benar-benar didalamin keterangannya. Kenapa harus didalami keterangannya? Mereka tahulah bagaimana sifatnya, bagaimana di waktu itu, bagaimana sehari sebelum itu atau beberapa hari sebelum itu, bagaimana keadaan, bagaimana apa yang dirasakan, apa yang dilihat, yang dilakukan oleh almarhumah Vina waktu itu. Apakah dia ada merasakan ketakutan, dia merasakan ada hal-hal yang kemudian mengancam dirinya atau tidak, ya kan? Karena kenapa? Di
keterangan salah satu dua saksi yang saya sebutkan tadi, temannya almarhumah Vina ini mengatakan kan pernah meminjam uang ya, pernah meminjam uang, kemudian uang itu dipakai untuk apa? Untuk beli mie dan membeli pembalut ya. Nah, karena kenapa saya membahas terkait ini? Ada pengaruhnya dengan visum et repertum ya, baik itu visum et repertum pertama maupun visum et repertum kedua. Yang visum et repertum 170, 190, 77 dan 76. Karena di dalam kemudian hakim setelah melihat hasil visum itu, kemudian berdasarkan hasil keterangan dari ahli ahli forensik, kemudian menyimpulkan bahwa adanya pemerkosaan. Nah, pemerkosaan yang mana kemudian dalilnya mengatakan bahwa ada sperma gitu ya. Pertanyaannya, apakah kemudian hasil dari visum et repertum itu yang disebutkan adanya sel-sel itu, sudahkah dilakukan pemeriksaan sel-sel sperma para 8 terpidana ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Disesuaikan apakah cocok tidak? Nah, kan di dalam berkas ini, 3 putusan ini juga tidak ada hasil itu. Jadi tidak bisa disimpulkan begitu aja bahwa adanya ditemukan darah segala macam. Toh namanya habis kecelakaan, kemudian pendarahan di mana-mana, itu hal yang wajar. Nah, kemudian ada di tempat yang sensitif keluar darah, khususnya yang perempuan. Saya sebutkan tadi bahwa temannya almarhumah Vina itu mengatakan sebelum kejadian, satu malam, malamnya nanti kejadiannya tanggal 27 itu, dia meminjam uang untuk membeli itu tadi, ya, mie instan, kemudian membeli pembalut. Artinya bisa kita ambil satu kesimpulan, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa waktu itu dalam kondisi atau dalam keadaan datang bulan, kan begitu. Saya bisa menyimpulkan seperti itu juga. Nah, kemudian di dalam persidangan ini jaksa penuntut umum, gunakanlah hatimu ya dalam proses PK 8 terpidana ini, ya 7 terpidana ini. Ya, gunakanlah hati. Jangan hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang kemudian dalam tupoksi kita sebagai penegak hukum ini dengan peran yang berbeda-beda ya. Kita harus mengutamakan, mengedepankan, menggunakan hati nurani, pikiran yang jernih, dan kemudian mempertimbangkan terkait dengan peri kemanusiaan. Ini para terpidana ini sudah disiksa, 8 tahun sudah dipenjara. Ya, kalau kemudian mereka diputus nanti, ya, permohonan PK ini kemudian malah tidak turun ataupun kemudian tetap menjadi seumur hidup, apakah kita tidak merasa bersalah, ya? Tidak merasa berdosa, ya, kita kemudian memenjarakan orang yang tidak bersalah, ya. Oke, semoga nanti pada berikutnya saya akan mengupdate terus. Jadi kalau menemukan nanti ada hal-hal yang saya pikir perlu saya sampaikan, maka saya akan sampaikan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa untuk 7 terpidana, semoga proses persidangan PK-nya berjalan lancar dan nanti akan diberikan putusan bebas oleh hakim yang memutus permohonan PK ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.